selamat pagi saudara-saudari. Kita bersyukur di pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama melayani Tuhan dan mendekati Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian syukur kita dengan menyanyikan dan menyatakan kerinduan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita yang kita alami, kebaikan Tuhan, serta bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Mari kita mengangkat lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyatakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah. Kami sama-sama menikmati berkat Tuhan, hidup yang Tuhan sediakan. Biarlah kami terus menggunakan pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan renungan pagi pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, agar Roh Kudus Tuhan memimpin kami, supaya kami bukan saja mendengarkan firman-Mu, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dan terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami serahkan semuanya ini, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saudara yang saya kasihi, jadi hari ini saya akan membawa kita di dalam firman Tuhan yang bertemakan mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh. Saya ulangi lagi, mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh. Yang diambil dalam 2 Petrus bab 1 ayat yang ke-10. Saya ulangi lagi, bab 2 Petrus
bab 1 ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita semua. Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih keras lagi supaya panggilan Allah dan pilihannya atas diri kamu itu menjadi suatu pengalaman yang kekal. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan membuang iman. Saya ulangi lagi, oleh itu saudara-saudaraku, berusahalah lebih keras lagi supaya panggilan Allah dan pilihannya atas diri kamu itu menjadi suatu pengalaman yang kekal. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan membuang iman. Satu dorongan Petrus membawa kita merenungkan bagaimana kita harus mengekarkan panggilan Tuhan dan berusaha lebih keras lagi supaya panggilan Allah itu sentiasa ada dalam diri kita. Saudara yang saya kasihi, orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeza dengan dunia ini dan dipanggil untuk mengerjakan amanat agung. Setiap kita, setiap umat Allah dipanggil sesuai dengan panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan sepenuh masa. Ada yang dipanggil menjadi pelayan separuh masa. Ataupun ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja maupun di luar gereja. Saudara-saudari yang saya kasihi, memang kita ada panggilan sesuai dengan apa yang kita, talenta yang kita ada, sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, pastikan panggilan kita itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, pastikan panggilan kita itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan kita yang menginginkan, bukan diri kita, bukan kekuatan kita, bukan panggilan, bukan kita punya hikmat, tetapi kita harus ingat panggilan itu harus berdasarkan panggilan Allah. Ramai orang hari ini itu hanya mengikut rakan-rakan oleh karena rakan itu pergi ke menjadi pelajar sepenuh masa dan dia mengikuti. Namun dia tidak tahu di manakah panggilan dia. Jadi oleh itu panggilan dia itu tidak kekal. Karena panggilan dia itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi janganlah kita lupa bahwa panggilan itu harus bersesuaian dengan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengungsikan bagaimana Tuhan memanggil saya menjadi pelayan sepenuh masa dalam memimpin jemaat hari ini. Kalau saya melihat kembali kehidupan saya 10 tahun yang lalu, saya merupakan pemuda-pemudi di dalam gereja yang tidak memiliki apa-apa. Kurnia, malah tidak pandai bermain musik, tapi menyanyi bolehlah. Ya, tetapi apa yang saya miliki ini, hari ini, saya mempersembahkannya semuanya untuk Tuhan. Jadi panggilan itu kita harus pegang dengan sungguh-sungguh, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi pendekkan cerita kesesian saya ini, ya, saya ini merupakan jenis orang yang tidak pandai memimpin, apatah lagi mengajar. Jadi saya percaya di dalam saya melayani Tuhan, tidak pandai bermain musik, dan disitulah saya berusaha dengan sungguh-sungguh mempelajari satu perkara, supaya perkara yang saya ingin pelajari itu dapat saya pelajari dengan sungguh-sungguh dan itu menjadi satu kesukaan bagi saya. Dan saya bersyukur selama 10 tahun saya melayani. Di situ saya melihat panggilan Tuhan itu semakin jelas. Dan saya percaya di dalam 10 tahun itu memang ada cabaran dan rintangan di dalam kehidupan saya. Dan itu pasti juga terjadi kepada diri kita masing-masing. Namun setiap rintangan itu janganlah menyebabkan kita jatuh dan hampir berputus asa. Ramai orang sekarang yang melayani pada hari ini. Melayani Tuhan karena mengikuti kawan,
karena didesak ataupun dipaksa, dan akhirnya separuh jalan dia sudah meninggalkan panggilan Tuhan itu. Jadi sebab itu saya katakan tadi, pastikan panggilan kita itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, berusahalah dengan sungguh-sungguh juga berarti berusaha dengan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya panggilan kita itu terus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oleh itu saudara-saudari, di dalam saya melayani Tuhan, saya percaya dan saya terus berusaha mendekati Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bermula dari kosong. Dan hari demi hari saya mendekati Tuhan. Dan panggilan itu hari ini saya menjadi hamba Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bijaksana, tapi saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Tuhan itu memimpin saya. Nah, semasa saya belajar di dalam teologi selama 5 tahun, dan tahun kelima itu saya hanya sebagai pelajar separuh masa. Nah, saya belajar, saudara-saudari, tidak seperti mungkin kamu lebih bijak daripada saya. Tetapi saya merupakan yang tidak berpendidikan dan orang yang sangat lemah. Tapi di mata Tuhan, saya dipimpin Tuhan, dan setiap pelajaran yang saya pelajari dalam kelas, saya baru harus bersungguh-sungguh. Karena itulah panggilan Tuhan kepada saya. Kalau Petrus, kita melihat latar belakang Petrus ya, seorang yang menjala ikan, yang tiada pendidikan, tetapi Tuhan menggunakan dia. Begitu juga Anda dan saya. Janganlah kita memandang rendah pada diri kita. Percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tidak kira kamu menjadi hamba sepenuh masa, ataupun kita menjadi umat Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan, janganlah kita memikirkan perkara-perkara yang rumit. Melayani Tuhan itu harus melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab itu, orang yang dipanggil Tuhan harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan amanat agungnya. Kita sebagai melayani Tuhan ini harus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani dengan orang lain yang asik merungut dan mengumpat kita, pasti kita melayani dengan sukar. Sebab itu kita harus melayani dengan sikap yang sungguh-sungguh. Apa yang firman Tuhan katakan tadi, dia cakap berusahalah lebih keras lagi supaya panggilan Allah dan pilihannya atas diri kamu itu menjadi suatu pengalaman yang kekal. Saudara-saudari, melayani Tuhan pasti ada pahit, bahkan manisnya. Itu tinggal terpulang kepada kita bagaimana kita terus mengekarkan panggilan kita itu akan menjadi satu panggilan yang sukacita yang kita harapkan nanti. Jadi, dipanggil untuk melayani Tuhan adalah kasih kurnia yang luar biasa. Bagaimana Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang percaya juga dipanggil untuk melayani. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Maka dari itu kita harus menghamba sepenuhnya kepada Tuhan, yang adalah Tuhan kita. Jadi kita harus berkomitmen seperti apa yang kita harus contohi Rasul Paulus, Petrus. Dan semua mereka ini kita harus contohi. Panggilan mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi mereka tidak mensia-siakan kehidupan mereka melayani Tuhan. Nah, jadi oleh itu saya bersyukur hari ini. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya hamba Tuhan, tapi saya percaya setiap hari saya merasakan bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita sebagai umat manusia. Memang kita manusia yang sangat terbatas, memang kita sebagai umat yang banyak kelemahan. Tapi percayalah kepada Tuhan supaya panggilan kita itu terus kita pegang dan jangan kita tinggalkan panggilan kita itu. Seperti apa yang dinyatakan, jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan membuang iman. Dan arti kata lain, dosa. Jadi saudara-saudari, kita melayani di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Ya, kita harus berusaha
dan kita harus menjaga kekudusan kita dalam panggilan kita. Jadi kita dipanggil untuk hidup kudus, berarti dipisahkan dari dunia ini untuk hidup bagi Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita terus hidup di dalam Tuhan, sentiasa mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa, kita semua dipanggil dengan berbagai cara. Janganlah kita karena mengikuti kawan dengan paksaan ataupun dengan hati kita, kekuatan kita, ia akan menjadi satu halangan bagi kita. Jadi oleh itu, jika Anda dipanggil Tuhan hari ini untuk menjadi pelayan sepenuh masa, separuh masa, ataupun melayani dalam gereja, berdoalah supaya kita sentiasa memegang panggilan kita ini dengan penuh taat setia, rendah hati, dan menerima tegur ajar dari Tuhan. Jadi kita bersyukur. Jadi saat ini saya mengundang saudara-saudari masuk di dalam doa kita hari ini. Kita berdoalah supaya kita terus mengerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Jangan melupakan Tuhan. Walaupun sesulit manapun masalah kita yang kita hadapi hari ini, percayalah Tuhan akan memimpin kita. Ya, seperti mana yang saya kongsikan tadi, terus kerjakan, berusaha. Ya, pahit manis semua ada di saat kita melayani Tuhan. Jadi pertama tadi kita berdoa supaya kita terus sentiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa supaya kita terus melayani Tuhan dan menjaga kekudusan kita dan sentiasa peka terhadap sekeliling kita dan membawa bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan, jiran-jiran kita, rakan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah. Sekali lagi kami dapat menyatakan kerinduan kami dengan pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami terus mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kami terus dipanggil Tuhan, kami yang dipanggil Tuhan ini harus berusaha bersungguh-sungguh dalam kami mengerjakan amanat agung Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami sentiasa ingat akan panggilan kami, bagaimana Tuhan memanggil kami suatu ketika dahulu. Dan biarlah kami terus menjaga kekudusan kami. Di saat kami melayani dunia yang penuh dengan cabaran, kejahatan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, supaya kami terus berhati-hati, supaya kami terus menjadi seorang hamba-Mu dalam melayani berbagai manusia karena mereka. Biarlah kami melayani dengan penuh sabar, biarlah kami terus mengasihi mereka. Ajarlah kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberi dorongan bagi kami, supaya kami terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kami mengerjakan panggilan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, kami doakan, biarlah kami terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam membawa rakan-rakan kami, keluarga kami, maupun saudara mara kami yang belum mengenal Tuhan. Kami doakan supaya mereka terus percaya kepada Tuhan lewat apa yang kami kongsikan. Kami ceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kami doakan bagi hamba-hamba kami yang dalam menjalani pelayan sepenuh masa yang maupun pelayan separuh masa. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka sentiasa memegang panggilan mereka dalam melayani Tuhan, supaya mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apabila kami melihat kebaikan Tuhan. Engkau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani bagi orang yang hidup di dunia ini. Dan biarlah kami terus menjadi satu dorongan bagi kami, supaya Yesuslah menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini saja firman Tuhan kita hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua.